Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahillazi an'amana bi anwa'in ni'am. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam, sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi yusaku fihil mu'minuna ila daril khuludi wassalam, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min zakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Wa qala fi du'a rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhkhir lana lisana sidqi waj'alhu mahallal fahmi lil khitab wan nutqa bis shawabi wal amala bis sunnati wal kitab. Allahumma iftah lana abwabal ilmi wa zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis salihin. Allahumma iftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wa ansur alaina rahmataka wa zakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadhihi niyatil hasanah wa bi kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Sebada panjatan puja puji syukur kita haturkan pada Allah Rabbun Ghafur. Salawat bertangkai salam selalu tercurah limpahkan pada junjungan kita, Nabi kita, penuntun kita, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untayan salawat salam tersebut pun mudah-mudahan Allah curah limpahkan pada keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai pun kepada kita selaku umatnya. Yang mudah-mudahan langkah kita selalu dijaga, selalu dibimbing dan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seraya kita bermunajat berdoa, mudah-mudahan kita, pasangan kita, zuriyah turunan-turunan kita Allah takdirkan menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang insyaallah dijadikan oleh Allah sa'adatan fid darain, orang yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita lanjutkan kajian kita membaca kitab hikam dari Sayyid Ibnu Athaillah As-Sakandari, yaitu hikmah yang ke-193. Sebenarnya hikmah ini di kitab-kitab lain disatukan dengan hikmah yang sebelumnya, tapi dengan alasan tertentu Syekh Ramadan Al-Buti memberi dua hikmah dari hikmah yang sebelumnya. Jadi kalau di kitab Iqazul Himam atau sarah-sarah yang lainnya, nah itu hikmah ini disatukan dengan yang sebelumnya, yaitu hikmah Allah tahu bahwa hambanya akan sedikit untuk tergugah melakukan ibadah, sehingga Allah akan wajibkan ketaatan agar nanti termasuk bagian hamba-hamba Allah yang digiringkan, yang dipaksa, yang dituntun untuk meraih surga. Nah itu disatukan dengan hikmah ini, tapi oleh Syekh Ramadan Al-Buti dibagi menjadi dua bagian. Nah ini hikmah lanjutan dari yang sebelumnya, masih tetap sama berbicara tentang hikmah, yang mana hikmah ini tentu kemaslahatan untuk kita sebagai hamba Allah, yang nanti hasilnya insya Allah mudah-mudahan sebada kita pelajari hikmah ini kita dapati betapa Allah itu maha baik kepada hambanya. Jadi menambah juga rasa mahabbah kita kepada Allah, menambah rasa cinta dan rindu kita kepada Allah. Ternyata dibalik hal-hal yang diwajibkan dan diharamkan itu ada kebaikan yang banyak yang Allah persiapkan. Apa itu? Nah inilah hikmah yang ke-193. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala, aujaba 'alaika wujuda khidmatihi wa ma aujaba 'alaika illa dukhula jannatihi. Aujaba 'alaika wujuda khidmatih. Allah mewajibkan kepadamu untuk berkhidmah kepadanya. Allah mewajibkan kepadamu berkhidmah kepadanya. Tetapi wa ma aujaba 'alaika illa dukhula jannatihi.
tetapi Allah hanya mewajibkan kepadamu untuk masuk ke dalam surganya. Nah, ini salah satu hikmah yang insya Allah coba kita akan sarahkan menurut pandangan dari Syekh Ramadan Al-Buti. Yang pertama, hikmah itu berbunyi, diwajibkan atasmu berkhidmah kepada Allah. Artinya semua yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita selama hidup di dunia ini itu adalah wasilah dan asbab yang untuk kita dipakai, yang Allah berikan, anugerahkan kepada kita untuk dipakai berkhidmah kepada Allah. Khidmah itu kata-kata apa sih? Khidmah itu maknanya apa? Khidmah itu artinya melayani. Dari makhluk ke kholik, maka berubah maknanya dari bukan melayani, tetapi maknanya taat, ibadah, tunduk, patuh kepada Allah. Nah, sehingga maknanya jadi Allah mewajibkan atasmu untuk taat kepadanya. Allah mewajibkan atasmu untuk tunduk patuh terhadapnya. Kata-kata khidmah ini terkadang mendatangkan was-was ke dalam hati atau mungkin kemuskilan di dalam hati seorang mukmin, sehingga ada orang yang menyangka bahwa seluruh taklif yang Allah berikan kepada hambanya, seluruh perintah, seluruh larangan yang Allah khitobkan kepada hambanya, itu semuanya adalah bentuk kebaikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala ambil untuk zatnya. Dari mulai Allah perintahkan hambanya untuk sholat, dari mulai Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk zakat, taat dan lain-lain. Dari kata-kata khidmah tadi, melayani, seakan-akan Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil manfaat dan keuntungan dari ibadah yang dikerjakan oleh hambanya. Tapi itu wahmun batilun, prasangka yang praduga yang tidak benar, praduga yang batal. Kenapa? Karena sebagai mukminin kita sudah diberitahu oleh Allah dalam Al-Quran bahwa salah satu sifat Allah itu adalah Al-Ghani. Al-Ghani itu adalah zat yang maha kaya, zat yang tidak butuh pada siapapun. Jadi zat yang tidak bergantung pada siapapun, tetapi apapun bergantung padanya. Zat yang tidak butuh pada apapun, pada siapapun, tapi apapun dan siapapun butuh padanya. Nah, sehingga itu makna Ghani. Jadi Ghani itu maknanya sugih. Sugih kalau menurut orang punten, orang Jawa maknanya benghar ya, atau enggak butuh. Kalau saya di pesantren makna Ghani itu wong kang sugih, orang yang sugih. Sugih itu maknanya apa? Kalau bahasanya kaya. Nah, kaya yang dimaksud untuk Allah adalah yaitu la yahtaju ila makhlukin wa la yahtaju ila syai'in. Tidak butuh apapun, tetapi kullu syai'in yahtajuhu, segala sesuatu butuh kepada Allah. Nah, ini disepakati dulu tidak bahwa Allah tuh punya makna itu, punya sifat Asmaul Husna itu, yaitu Allah Maha Kaya. Maksudnya Allah Maha Kaya tidak butuh pada apapun dan siapapun. Nah, sehingga ibadah-ibadah yang kita lakukan ini kebaikannya untuk siapa? Apakah Allah mengambil manfaat dari kebaikan yang kita lakukan? Enggak. Apakah Allah mengambil manfaat dari makhluk yang Ia ciptakan? Enggak. Nah, terus berarti lamun gitu enggak ada tujuan dan maksud tertentu menciptakan hambanya. Kalau makna tujuan dan maksud adalah mengambil manfaat dari apa yang dilakukan dan diciptakan, maka itu tidak ada di Allah. Jadi kalau Bapak bertanya, Allah menciptakan kita tujuannya apa? Kalau Bapak bertanya seperti itu, Allah menciptakan kita tujuannya apa? Allah memerintahkan kita dengan beban kewajiban dan beban hal-hal yang mesti kita jauhi, itu tujuannya apa? Sebelum kita jawab pertanyaannya, Bapak memaknai tujuan itu seperti apa? Oh, tujuan itu adalah sesuatu yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu karena nanti ada manfaat yang balik kepada kita, ada feedbacknya untuk kita yang melakukan atau menciptakan. Nah, pertanyaannya itu pantas gak ditanyakan untuk Allah? Jadi ketika Bapak bertanya, kira-kira Allah tujuannya apa ya menciptakan kita? Nah, maknanya tujuan itu apa, Pak? Oh ya, tujuan itu kan sesuatu yang mendorong kita melakukan sesuatu yang nanti ada feedback buat kita. Nah, nggak ada di Allah. Karena Allah dari awal sudah menyatakan bahwa Dia zat yang maha kaya. Sampai sini bisa dipaham dulu. Nah, terus apa tuh hikmahnya? Apa tuh? Nah, jadi kalau pantasnya
karena nanti makna tujuan itu bisa tertukar dengan yang lain, maka ulama lebih sering menyebutnya dengan hikmah dan natijah. Terus apa tuh hikmahnya? Apa tuh buahnya? Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan beban taklif kepada kita berupa kewajiban dan hal-hal yang diharamkan. Maka dijawab oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, wa ma aujaba alaika illa dukhula jannatihi, yaitu kewajiban-kewajiban yang Allah berikan adalah kebaikan untukmu agar kamu nanti dimasukkan ke dalam surganya. Nah, sehingga semua yang Allah bebankan kepada kita ternyata kebaikannya kembali kepada kita sebagai hambanya. Terancang anu nanya, ya sudah, kalau Allah maha baik, kalau Allah maha pengampun, kalau Allah maha segalanya, ya sudah, jangan diberikan hukum, jangan diberikan beban, bebaskan hamba-hambanya di dunia melakukan apapun, tapi nanti di akhir masukkan semuanya ke dalam surga. Asalnya lebih masuk logika, Allah maha rahman. Boleh nggak orang berkata kayak gitu? Ya, kurang rada ateis seketik lah gitu, atau rada mutajilah seketik lah cara mikirnya. Nah, sehingga kalau Allah membebankan kewajiban yang akhirnya itu menunjukkan kita jalan untuk meraih surga, ya sudah, agar terlihat lebih baik, bebaskan manusia di dunia ini lakukan apapun, tapi akhirnya lolos masuk surga. Nah, pertanyaannya kayak gini, manusia butuh nggak diatur? Atau dibiarkan saja? Ciptakan sopek kumah maneh, nggak perlu ada aturan. Nah, akhirnya kan jawaban dari pertanyaan itu udah ketebak bahwa semua aturan yang ada di dunia ini itu semuanya kembali lagi ke maslahatannya untuk kita yang hidup di dunia ini. Kabayang kalau tidak ada haram zina, kalau nggak ada haram mabok, kalau nggak ada haram mencuri, kalau nggak ada haram mendolimi orang lain, mengambil hak orang lain, kalau itu semuanya nggak diharamkan, artinya nggak ada beban taklif dari Allah, kira-kira bener mual kehidupan yang berlangsung di dalam dunia ini? Cacak-cacak ayah haraman oke, kia dilanggar atau kamu nggak diharamkan sama sekali. Nah, artinya kewajiban taklif yang Allah beri, taklif itu artinya beban, kewajiban taklif yang Allah berikan kepada hambanya bukan saja sebagai pengantar jalan meraih surga, tetapi sebagai apa tuh Pak jadinya? Sebagai aturan yang harus kita jalankan agar mendapatkan kehidupan yang baik di dunia ini. Kabayang kalau orang nggak diatur, kabayang orang nggak diancam, kebayang orang atau hamba Allah nggak dibibita. Ya mungkin sebahagian ada yang berpikir menggunakan akalnya bahwa hidup tuh harus seperti ini agar tidak merugikan orang lain, sehingga tidak butuh aturan dari Allah, umpamanya seperti itu. Tetapi tetap kebanyakan manusia butuh untuk diatur, butuh untuk diancam, butuh juga untuk dibibita agar mau melakukan aturan yang telah Allah Subhanahu wa taala persiapkan. Nah, sehingga batal praduga atau persepsi dari orang yang menganggap bahwa manusia Allah itu maha baik kalau tidak memberikan beban taklif di dunia kepada hambanya. Batal atau tidak Pak argumen itu? Atau Papa masih masih rada mau menyangkal? Boleh kita diskusikan. Artinya ketika seseorang dibebankan oleh Allah taat, dibebankan oleh Allah menghindari maksiat, maka itu Allah lagi menunjukkan jalan kebaikan untuknya di akhirat. Tetapi bukan itu saja, ternyata beban-beban yang Allah terapkan di dunia ini ternyata sebagai cara juga untuk meraih kehidupan yang baik. Nah, sebagaimana, nah ini coba kita tafakuri bersama Pak. Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl di ayat ke-97, Allah dawuh kayak gini, Pak. Man amila solihan, barang siapa yang beramal soleh, min zakarin au unsa, baik laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia dalam keadaan beriman. Amal soleh dan beriman
Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami, kata Allah, akan memberikan kehidupan yang baik untuknya. Jadi barang siapa yang mau beramal soleh serta beriman, baik laki-laki ataupun perempuan, maka kami akan berikan kehidupan yang baik untuknya. Pertanyaannya, di dunia atau di akhirat? Eta mah bener di akhirat, Bapak teh, bukan kehidupan baik yang di dunia. Enggak. Masalahnya ada ayat sambungannya, wala najziyannahum, dan kami akan berikan balasan pada mereka, ajrohum, pahalanya, bi ahsani makanu ya'malun, dengan sesuatu yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Kami akan berikan balasan berupa pahala untuk mereka dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Kira-kira ini untuk di dunia atau di akhirat? Ini yang di akhirat. Berarti yang untuk di dunia mana? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan berikan kehidupan yang baik, asal mau iman, asal mau amal soleh. Nah, sehingga akhirnya dapatlah satu kesimpulan, syariat yang Allah berikan kepada kita semuanya adalah kebaikan dan kemaslahatan yang kembali lagi untuk kita yang menjalankan. Ditambah lagi, kemarin kita sudah diterangkan juga oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, kerma eker diwajibkan kepada kita. Kita tadi diwajibkan untuk melakukan taat, tetapi dalam melaksanakan taat tersebut Allah pun maha murah lagi kepada kita. Dikasih waktu, dikasih juga sesuatu yang andaikan kita tidak mampu, maka Allah berikan keringanan. Dikasih juga keringanan. Contoh keringanannya, dikasih waktu dulu, wajib sholat. Kewajiban sholat dari mulai jam 12 sampai jam 3. Ini udah keringanan atau belum? Udah keringanan. Kemudian ini sudah sesuai dengan watak semua insan atau belum? Sudah sesuai. Dan malas jam 12, jam setengah 1. Malas jam setengah 1, jam 1. Malas kene jam 1, jam setengah 2. Malas kene jam setengah 3. Malas kene jam 3 asal ulas pas adzan asar. Sebelum adzan asar tunaikan kewajiban. Itu kalau mungkin berada di daerahnya. Berangkat Bapak teh kemana? Pulang kampung. Ada yang ke Tasik, anu ka Ciamis, anu ka mana, anu ka mana. Jam 12 masih di tol, jam 1 masih di tol, jam 2 masih di tol, jam 3 masih di tol, jam 4 masih di tol, jam 5 boleh nggak lohor dikerjakan jam 5? Boleh, dikasih juga jamak takdim, jamak takhir. Yang tadinya asalnya 4 rakaat diberi deui ku Allah teh keringanan, ya sudah 2 rakaat saja. Yang penting apa? Yang penting kerjakan sesuai dengan yang ditentukan, 2 rakaat asal penuhi syarat dan rukunnya, sebagai aturan bagi kita agar mendidik kita bisa menjadi orang yang taat pada aturan. Akhirnya kita disiplin. Kalau sudah bisa disiplin dengan hablum minallah, barulah akan bisa disiplin dengan hablum minannas. Karena kan secara logika, orang yang takut pada Tuhan, orang yang takut pada Tuhan akan baik secara sosial. Ya kan, Pak? Gak akan mungkin ada orang yang takut dengan Tuhan tapi secara sosial gak baik. Akhirnya kita dididik. Emang itu sholat apa kemaslahatannya untuk diri kita? Ya agar kita jadi disiplin, agar kita menjadi orang yang takut, agar kita menjadi orang yang malu kepada Allah. Kalau sudah takut, kalau sudah disiplin, maka hubungan sosial akan menjadi baik. Akhirnya taat, beban, perintah yang Allah wajibkan, mendidik untuk keuntungan pribadi atau menjalar sampai keuntungan sosial. Nah, timbul pertanyaan terakhir, berarti butuh tuh orang diwajibkan tuh? Atau nggak, langsung aku mah orang lah, pokoknya mah rek kieu rek kitu kumaha urang. Ya mangga, Allah juga udah sebutkan dalam Al-Qur'an. Rasul pun sudah sampaikan wahyu dari Allah melalui hadisnya, mau imannya silahkan. Berarti nggak mau dididik oleh Allah, tapi siap-siap dengan balasannya. Timbul dari pernyataan nyeleneh. Ini Syekh Ramadan Al-Buti nggak tahu dapat dari mana pertanyaan. Ya sudah, berarti gagallah persepsi atau anggapan seseorang bahwa Allah akan terlihat baik kalau tidak
kalau Allah akan terlihat baik kalau dibebaskan dari hukum-hukum. Tapi ternyata sudah disangkal banyak, akhirnya nggak bisa. Ya sudah. Kenapa dari awal kita harus diwujudkan? Enggak, ulah diwujudkan sama sekali di dunia ini. Agar apa? Agar tidak ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh hambanya ketika nanti masuk ke akhirat. Benar atau tidak? Agar Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan kebanyakan orang tuh sok salah menempatkan posisi itu. Kita menilai Allah gara-gara ada orang kafir dimasukkan ke dalam neraka, akhirnya kita menilai Allah tidak adil. Yang padahal nyata-nyata Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah dihukumi dengan sesuatu, yaitu Allah yang menghukumi, Allah yang menghukumi, dan Allah tidak bisa dihukumi. Atau dalam Al-Quran Allah berkata bahwa yang ditanya kamu apa yang aku lakukan, jangan tanyakan. Akhirnya kenapa nggak dari awal Allah tuh mentiadakan aja semuanya, sehingga nanti tidak ada lagi beban, sudah tidak ada lagi nanti predikat buruk yang tersemat di zat Allah. Dengan punten banyak, Allah satu adilnya memasukkan orang hanya kufur, punten banyak, kufur 15 tahun, kufur 16 tahun, atau mungkinlah dari balik umur 15 kemudian meninggal umur 60, berarti 45 tahun. Allah menyiksa orang yang umurnya 45 tahun dalam keadaan kufur, tapi dibalas masuk neraka selama-lamanya. Kira-kira punten ya, lamun orang rada wanian sedikit-sedikit, kita keluarkan dulu adab gitu. Lamun orang kurang adab, kira-kira ada nggak keadilan di situ? karena kan orang-orang Mu'tazilah teh hari mikir kan rada-radanyaan. Ada orang kafir meninggal. Kalau orang kafir meninggal di mana tempatnya? Neraka selamanya atau sesuai dengan umurnya dia kufur? Selamanya. Nah, kira-kira kalau dilihat dari secara logika kacamata manusia, ya wajar lah Allah berikan kita pemikiran kayak gini, dah orang datanya nyaho teh ya. Akhirnya ada orang yang nanya, asa tak adil? Soalnya ada Pak, santri saya mikir kayak gitu, nanya ke saya, asa tak adil ketika ada orang yang maksiatnya cuma 45 tahun tapi diganjar dengan neraka selama-lamanya. Pertama-tama saya mau balikin heula. Balikin dengan pertanyaan, ridho enggak kalau ada orang yang taatnya 45 tahun tapi surganya 45 tahun? Itu ya heula. Jadi kalau ada orang nih, kita mukmin dari 15 sampai 60 tahun meninggal lah, akhirnya masuk surga selama-lamanya atau 45 tahun aja? Selama-lamanya. Mau protes nggak yang ini? Oh enggak, cocok Mas, cocok. Cocok lu ya, cocok lanjut. Akhirnya yang diprotes adalah yang kedua. Nah, kenapa? Karena yaitu pentingnya kita ngaji hikmah. Karena hikmahnya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala melanggengkeun kholidina fiha abada. Padahal kufurnya cuma sekian tahun. Masalahnya ada di niat. Contoh gini, ketika ada orang iman meninggal di umur 60 tahun, atau enggak 60 tahun lah, umur 20 tahun iman, kemudian meninggal di umur 20 tahun, berarti kan kalau baliknya 15 tahun, dia hanya tertaklif selama 5 tahun. Soleh deh 5 tahun teh, akhirnya masuk surga, diganjar surga selama-lamanya. Pertanyaannya, andaikan dia hidup di dunia selama-lamanya, mau tetap iman atau enggak? Niatnya. Kita andaikan kita nih sekarang ditanya, Bapak kalau diberi ku Allah umur 100 tahun, mau kufur enggak? Enggak. Dan niat kita dari sekarang adalah menjaga keimanan kita. Andaikan Allah berikan kita umur 12 tahun, 200 tahun, 300 tahun, bahkan sampai ke kiamat, saya sudah niat dari sekarang pengkuh menjaga keimanan saya. Apapun godaannya, enggak mau kufur. Karena saya mukmin. Tapi pertanyaannya kita balikin, orang kafir diberi umur selama-lamanya, dari sekarang dia punya niat mau masuk Islam enggak? Enggak. Dia punya niat terus melanggengkan kekafirannya. Nah, sehingga itulah yang dibalas oleh Allah dengan selama-lamanya. Sampai sini bisa dipahami? Oke, pertanyaannya sekali lagi, jadi butuh tuh Pak diwajib atau diloskeun wae?
biar seenaknya saya tapi kan diloskeun masuk surga hari kahaya kan gitu, diloskeun tapi dimasukkan ke dalam surga. Nah akhirnya inilah yang dimaksud oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, Allah wajibkan kamu berkhidmah kepadanya bukan karena Allah punya tujuan ngambil manfaat dari sembahyangmu, bukan karena Allah ngambil manfaat dari sholat zakatmu, enggak. Bukan karena Allah menambah kekayaannya, menambah keagungannya karena ditaati dan disembah di mana-mana, enggak. Tapi Allah hendak mewajibkanmu masuk ke dalam surganya. Dalam kata lain, semua syariat yang telah Allah tetapkan tidak ada kemaslahatan kecuali bagi hamba-hamba. Sampai sini bisa dipahami. Mudah-mudahan kita ditakdir oleh Allah menjadi hamba yang soleh. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi setuju nggak dengan pertanyaan yang kedua? Mending tadi wujudkeun we sekalian. Atau lamun teu diwujudkeun sekalian mah tinggal gini dulu aja. Tinggal gini dulu. Kira-kira diwujudkannya kita oleh Allah ini, diwujudkannya kita oleh Allah ini nikmat atau bukan? Atau malah jadi rasa beban diwujudkan? Pernah nggak? Karena saya dulu punya pikiran banyak, punya pikiran nggak tahu terinspirasi dari mana. Asa teh ngeunaheun jadi hayam, naon gitu, maot mati, keresel mati, sudah beres. Nah, terlahir jadi manusia. Pertanyaannya gini dulu lah, terlahir menjadi manusia tuh nikmat atau bukan? Jangan. Atau diwujudkan menjadi manusia yang menanggung amanah ini nikmat atau tidak? Karena kan semua sudah ditawari oleh Allah. Ketika ditawarkan oleh ke gunung mau nggak menjadi khalifah di muka bumi? Mau nggak mengemban amanat? Mau nggak menjalankan perintah? Nggak ada yang mau tuh. Kan orang nu cerang-cerang kaharep buah-buah kita yang di alam ruh itu yang datang ke Allah. Ya Allah, ya sudah biar saya saja yang menanggung amanahnya. Nah pertanyaannya, nikmat atau bukan diwujudkan sebagai manusia? Nah sehingga tentu sebuah kenikmatan yang luar biasa adalah diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya semua ulama sepakat Rahman itu adalah Allah pemberi nikmat di dunia. Dan dari Rahman, nikmat terbesar yang Allah berikan kepada hambanya adalah ni'matul ijad, nikmat diwujudkan menjadi manusia. Kenapa? Karena kita diwujudkan oleh Allah menjadi manusia, langsung diberikan kepercayaan, langsung diangkat sebagai tangan kanan. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nikmat atau tidak? Ujuk-ujuk aya karyawan baru ku bosan dipanggil ka dieu ulang, pokoknya mah semua yang ada di perusahaan ini semuanya kumaha kamunya bereskeun. Nikmat atau celaka bagi dia? tapi ujuk-ujuk ada ilmu mana enggak? Nah iya ilmu kan gitu banyak. Iya ilmu iya modalna, ini pangabisana, ini semua fasilitas untuk menunjang perusahaan ini semua maju, saya sudah siapkan. Sok jalankan. Nikmat atau azab? Nikmat atau azab? Kali deh. Jadi diwujudkan jadi manusia itu nikmat atau azab? Benar. Ini suara nikmatnya menilaun. Akhirnya nikmat atau tidak? Nikmat. Kenapa nikmat? Seminimal-minimalnya diwujudkan jadi manusia, kita punya kesempatan untuk mengenal Allah. Seminimal-minimalnya kita bisa menjadi wadah dari wadah yang menampung ilmu Allah. Seminimal-minimalnya kita menjadi wadah agar bisa Allah menunjukkan kudrat dan iradahnya. Seminimal-minimalnya kita sebagai hambanya tahu dan pernah merasakan kasih sayang Allah. Itu nikmat yang tiada tara. Nah, sehingga bapak-bapak sekalian, buangkan keseudonan kepada Allah, karena ternyata baik menurut Allah terkadang pahit di kita.
Nah, jangan yang pahit di kita ini malah bikin kehusnudzon kita kepada Allah menjadi hilang. Toh dari awal sampai sekarang nggak ada yang nggak ada yang Allah berikan kepada kita yang nggak berjalan dengan baik-baik saja. Semuanya baik-baik saja. Dari mulai di dalam kandungan, oh enggak, masih di dalam alam ruh, mulai ke alam rahim, jatuh lagi sampai ke alam dunia, semuanya berjalan dengan baik-baik saja. Makanya di tengah-tengah ditumpahkan musibah, ditimpakan ujian dan lain-lain, itu menghilangkan kehusnudzon itu. Maka semua yang diwajibkan, semua yang dibebankan, tiada lain tidak bukan kemaslahatan untuk kita sebagai hambanya. Mudah-mudahan Allah solehkan kita, Allah taatkan kita, Allah jaga keimanan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala menambah kita ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan termasuk golongan yang insya Allah akan menjadi manusia-manusia calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya mangga Bapak, apabila ada tambahan dari sepuh-sepuh yang lain atau mungkin ada hal yang perlu kita musyawarahkan bersama-sama, mangga Pak. Disuruh nanya gimana? Saya paham Supaya dikenali. dikenali itu untuk kepentingan siapa itu? Betul. Nah, sekarang Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan seluruh alam semesta, hambanya, jin dan manusia, illa liya'budun. Menurut Ibnu Abbas, illa liya'budun itu bukan untuk disembah. Bukan maknanya tapi pada akhirnya disembah. Bukan untuk disembah, bukan untuk dilayani, tetapi mula-mulanya untuk dikenal. Kenapa? Karena kalau dimaknai liya'budun langsung disembah, maka nggak akan mungkin ada penyembahan terbaik dari seorang hamba tanpa pengenalan terlebih dahulu siapa yang disembahnya. Oke, ujung-ujungnya tetap ibadah. Jadi Bapak mau memaknai liya'budun itu untuk menyembah, berarti harus ada paket di sebelumnya adalah makrifat. Terus ya banyak. Jadi kalau Bapak memaknai tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, berarti itu tuh akibat. Akibat dari apa? Akibat dari sebab mengenalku. Nah, tapi yang dimaksud oleh Ibnu Abbas nggak gitu. Jangan menyembah dulu maknanya, tapi mengenal dulu. Karena kalau sudah kenal, maka menyembah itu akan datang dari seorang hamba dengan keadaan ibadah yang sempurna. Pertanyaannya, berarti mengenal aku itu keuntungannya untuk Allah, untuk kita. Untuk siapa? Tetap untuk kita. Karena maknanya bukan berarti Allah ingin dikenal untuk kita, tetapi maknanya adalah kenali Allah agar kita bisa menyembahnya dengan sempurna. Karena kalau sudah menyembah Allah dengan sempurna, maka kemaslahatannya kembali lagi untuk kita. Terus ya Pak ya? Nah, jadi bukan berarti seperti kita memberikan kebaikan kepada orang lain, tapi ingin agar orang lain tersebut menyebarkan nama kita dan kebaikan yang kita lakukan. Untuk apa itu? Ya agar dikenal baik ya. Kalau kita kan gitu jatuhnya. Tapi apakah Allah seperti itu? Toh kalaupun kita tidak mengenalnya, toh kalau kita tidak menyembahnya, jauh-jauh hari pun Allah sudah katakan gak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun. Nah, sehingga ketika ditanya seluruh alam semesta ini diciptakan untuk mengenal Allah, siapa yang mendapat keuntungannya? Satu, ditegaskan wa huwa al-ghaniyul hamid. Allah sudah benghar, tidak perlu dikasih hani. Allah sudah tidak butuh siapapun. Berarti jelas yang mengambil keuntungan adalah kita. Karena nggak mungkin ketika ada orang mengenal Allah tapi ibadahnya hari-hari, akhirnya kemaslahatan itu hanya kembali kepada hambanya. Gitu Pak. Ada lagi Pak? Tanapi cekap. Insya Allah mudah-mudahan cekapnya paham. Tinggal kita bisa menjalankan. Tapi ya alhamdulillah Pak, ini saya jujur aja Pak, rada bunga membaca sarah ini, karena
bunga we lah, atau jangan dikerna-kernakeun, nanti kalau dikernakeun bunganya nanti jadi nggak enak ya. Udah bunga ya pokoknya mah pernah membaca kitab ini tuh alhamdulillah bunga samoga bunga. Ya mudah-mudahan ka bunga ini tuh sing ngajak kita terus menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.